Halo, selamat pagi kelas 10. Bertemu kembali dengan Ibu Agnes Remoni Guru Ginting. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelumnya, masih ingat kan apa itu yang dimaksud dengan fungsi? Misalkan A dan B bukan himpunan kosong. Jika A dan B dihubungkan, maka terjadi hubungan atau relasi. Relasi yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Contoh, fungsi dari A sama dengan 1, 4, 9 ke B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 adalah kuadrat dari. Nah, kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Tadi A-nya itu anggotanya 1, 4, 9. Sedangkan B-nya beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, yang dinamakan daerah asal adalah bagian A ini 1, 4, 9. Sedangkan daerah kawan adalah bagian B, itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ring atau hasil itu adalah hasil dari pemasangannya ya. Kita lihat pada gambar. Nah, hasil dari pemasangannya apa? Itu 1, 2, dan 3. Nah, hubungannya tadi adalah kuadrat dari, ya kan? 1 adalah kuadrat dari 1, 4 adalah kuadrat dari 2, dan seterusnya. Kita lanjut. Macam-macam fungsi. Nah, macam-macam fungsi ini adalah yang pertama, fungsi linear. Yang kedua, fungsi konstan. Yang ketiga, fungsi identitas. Dan yang keempat, fungsi kuadrat. Adapun pengertian dari macam-macam fungsi tadi, yang pertama fungsi linear, yaitu fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax tambah b, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, nanti grafik fungsi linear ini berupa garis. Yang kedua, fungsi konstan, yaitu fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan k. K-nya ini konstanta, jadi jika X-nya dimasukkan berapapun, ya hasilnya tetap konstan. Ketiga, fungsi identitas atau bisa disimbolkan juga dengan I, yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri. Dapat ditulis f(x) sama dengan X. Dan yang keempat, fungsi kuadrat. Nah, bentuk umumnya yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, jika digambarkan nanti ini kurvanya itu membentuk kurva parabola. Kita lanjut dengan sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi, yang pertama fungsi injektif. Nah, contoh fungsi injektif, perhatikan gambarnya. Ya. Kuadrat dari, ya kan, hubungannya adalah kuadrat dari. Yang kedua, fungsi surjektif, contohnya sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Nah, perhatikan contohnya. Sifat-sifat fungsi, yang pertama, pengertian dari fungsi injektif. Fungsi f memetakan A terhadap B disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi f memetakan A terhadap B disebut fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A.
Yang ketiga, fungsi bijektif, yaitu fungsi f memetakan A terhadap B disebut fungsi bijektif jika fungsi f merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Artinya keduanya itu harus memenuhi, dia tidak boleh hanya sepihak. Misal hanya injektif aja yang memenuhi, nggak bisa ya, dia harus sekaligus. Selanjutnya yaitu mengenai aljabar fungsi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi dengan domain df dan dg, maka f tambah g, f kurang g, dan f kali g masing-masing mempunyai domain df dan dg. Itu dibaca irisan ya. Dan rumus fungsinya itu ditentukan oleh yang pertama, f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua, f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Yang ketiga, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Contoh soalnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dan gx nya sama dengan 3x ditambah 5. Tentukan rumus untuk fungsi. Nih, yang bagian A f tambah gx, bagian B f dikurang gx, di bagian C f dikali gx. Nah, kita kerjakan menurut rumusnya. Fx-nya sudah diketahui, yaitu x kuadrat tambah 2x, gx-nya 3x ditambah 5. Nah, kita jumlahkan. Ya, 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3x ditambah 5. Kita lihat dia yang sejenis, untuk kuadratnya hanya ada x kuadrat. Kita tulis ulang, x kuadrat, lalu 2x ditambah 3x yaitu 5x, terakhir ditambah 5, sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 5. Untuk yang B, f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Fx nya tadi nih ya, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3x ditambah 5. Perhatikan. Nah, sehingga hasilnya x kuadrat dikurang x dikurang 5. 2x dikurang 3x kan negatif x ya. Dan yang terakhir yaitu perkalian, f dikali gx. Fx dikali gx berarti x kuadrat ditambah 2x dikali 3x ditambah 5. Kita kalikan satu per satu. X kuadrat dikali 3x, 3x pangkat 3. Lalu x kuadrat dikali 5, 5x kuadrat. Lalu ini 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. 2x dikali 5 di 10x. Perhatikan adakah yang sejenis? X pangkat 3 hanya ini, kita tulis ulang dia 3x pangkat 3. Lalu 5x kuadrat ditambah 6x kuadrat sama ya, x kuadrat berarti 5 ditambah 6 11. 11x kuadrat ditambah 10x. Nah, inilah hasilnya. 3x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 10x. Sampai di sini paham ya anak-anak ibu?